Wah, resmi diumumkan di channel ini. Perburuan pelatih timnas Indonesia masuk tahap akhir. Apakah ada nama Shin Tae-yong? Berikut info mengejutkannya. Nah, ini nih, media Vietnam sampai dibikin kepo dengan kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Perburuan pelatih Timnas Indonesia masuk tahap akhir. Berburunya pelatih baru untuk Timnas Indonesia kini benar-benar memasuki tahap akhir. Setelah melewati beberapa pekan penuh spekulasi, akhirnya proses seleksi mulai mengerucut dan PSSI disebut sudah mengarah pada 2 nama terlahir yang akan dibawa ke rapat Exco. Situasi ini tentu menambah intensitas pembicaraan para pecinta sepak bola nasional, apalagi posisi pelatih kepala sudah cukup lama kosong, sejak berakhirnya era sebelumnya. Di tengah pencarian tersebut, muncul lagi satu kabar yang semakin memanaskan suasana. Shin Tae-yong dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Meski tujuan kedatangannya belum jelas, banyak fans Garuda langsung mengaitkannya dengan peluang STY kembali ke kursi pelatih timnas. Sumarji, anggota Exco PSSI sekaligus ketua BTN, menegaskan bahwa proses seleksi sudah memasuki babak penting. Ia menyebut bahwa 2 pelatih akan dipilih dari seluruh kandidat yang telah diwawancarai oleh tim PSSI yang saat ini sedang berada di luar negeri. Kedua nama tersebut nantinya akan dibahas lebih mendalam dalam rapat Exco untuk akhirnya ditetapkan sebagai pelatih baru. Pernyataan ini menandakan bahwa PSSI benar-benar ingin memastikan setiap aspek dipertimbangkan dengan matang. Bagi sebagian fans, kabar ini melegakan. Namun bagi lainnya, justru muncul kekhawatiran bila keputusan yang diambil nanti tidak sesuai dengan harapan publik. Proses wawancara langsung sendiri dilakukan oleh Direktur Teknik PSSI Alexander Giwers bersama 2 anggota Exco, Endri Irawan dan Muhammad Sobo. Ketiganya sedang melakukan roadshow ke beberapa negara untuk bertemu langsung dengan kandidat pelatih, menggali visi taktik, rencana pengembangan, hingga kesiapan para calon untuk menangani timnas Indonesia dalam jangka panjang. Setelah mereka kembali ke tanah air, rapat Exco akan segera digelar. Dalam rapat tersebut, para kandidat akan diberi peringkat 1-5, kemudian 2 teratas akan dipertimbangkan secara serius sebelum keputusan final diumumkan. Proses ini menunjukkan bahwa PSSI ingin bersikap transparan dan profesional, meski tetap ada pertanyaan besar dari publik tentang siapa yang akhirnya akan dipilih. Sejumlah nama yang masuk radar PSSI bukanlah sosok sembarangan. Dari Timur Kapadze, Jesus Casas, Hermin Hallgrimsson, Giovanni van Bronckhorst, hingga John Hartman. Semuanya memiliki rekam jejak yang cukup kuat di level internasional. Namun, beberapa nama juga mulai tersingkir secara natural, seperti Timur Kapadze yang peluangnya disebut mengecil karena baru saja sepakat bergabung dengan PFC Navbahor di Uzbekistan. Meski demikian, nama lain seperti Giovanni van Bronckhorst atau Hartman masih dianggap realistis untuk melatih Indonesia. Terlebih keduanya memiliki pengalaman menangani tim besar dan kompetisi level dunia. Di tengah proses yang berjalan ini, rumor kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia menjadi sorotan yang tidak bisa dihindari. Meski kabar tersebut belum memiliki kejelasan, banyak fans Garuda langsung berharap bahwa kunjungan STY adalah pertanda bahwa ia berpotensi kembali melatih Indonesia. Bagi sebagian besar pendukung timnas, Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih. Ia dianggap sebagai sosok yang mengubah mentalitas, disiplin, serta standar permainan Garuda menjadi lebih modern dan kompetitif. Bahkan, setelah kontraknya selesai, gaung nama STY tetap menggema dan terus disebut sebagai figur yang paling ideal untuk memimpin timnas Indonesia di fase berikutnya. Harapan fans ini tidak terlepas dari ikatan emosional yang terbangun selama beberapa tahun terakhir. Cara Shin Tae-yong membangun fondasi tim, memberikan kesempatan pemain muda, hingga membawa Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi membuat publik merasa bahwa proyek STY belum tuntas. Maka, ketika isu kedatangannya muncul di tengah bursa pelatih, perasaan optimis dan nostalgia para supporter langsung meningkat. Banyak yang merasa bahwa tidak ada pelatih yang lebih cocok untuk meneruskan perjalanan Garuda selain dirinya. Namun semuanya kini kembali kepada PSSI.
Apakah mereka akan mendengarkan suara publik atau tetap pada rencana memilih pelatih baru yang sedang mereka seleksi? Yang jelas, proses seleksi ini memasuki babak akhir dengan berbagai dinamika yang membuat suasana semakin menarik untuk diikuti. Para fans kini menantikan dua hal sekaligus, siapa dua kandidat yang akan masuk babak final, dan apakah rumor Shin Tae-yong kembali punya peluang nyata? Pada akhirnya, keputusan akhir nanti bukan hanya soal siapa yang paling terkenal atau paling disukai, tetapi siapa yang paling siap membawa timnas Indonesia naik level. Namun seperti biasa, ruang komentar pasti akan dipenuhi perdebatan apakah Garuda harus berjalan dengan pelatih baru atau justru memanggil kembali Shin Tae-yong untuk menyempurnakan apa yang sudah ia bangun. Media Vietnam sampai dibikin kepo dengan kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia. Kabar kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia benar-benar menjadi sorotan besar, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai menyeberang ke negara tetangga seperti Vietnam. Publik Indonesia sudah lebih dulu heboh ketika penerjemah sang pelatih, Jeong Sok Se, mengunggah informasi bahwa Shin Tae-yong akan tiba di Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025. Namun, yang membuat suasana semakin panas adalah tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan kedatangannya. Apakah ia datang untuk urusan pribadi, urusan akademi sepak bola miliknya, atau justru ada kaitannya dengan proses pencarian pelatih baru timnas Indonesia? Pertanyaan inilah yang membuat media Vietnam ikut penasaran. Salah satu media Vietnam, The Tahau 247.vn, bahkan langsung mengaitkan kedatangan Shin Tae-yong dengan agenda PSSI yang sedang mencari pelatih baru. Proses seleksi pelatih timnas Indonesia memang sedang berada dalam sorotan tinggi, dengan dua nama yang kini disebut menjadi kandidat kuat, yaitu Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Namun, Shin Tae-yong masih terus menjadi nama yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dari percakapan publik. Bagi media Vietnam, kabar STY kembali ke Jakarta di tengah bursa pelatih adalah sesuatu yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Media tersebut menuliskan bahwa mantan pelatih timnas Indonesia itu tiba-tiba kembali pada 3 Desember, tepat ketika PSSI sedang menggodok keputusan penting terkait pelatih baru. Media tersebut menyoroti bagaimana kedatangannya ini memunculkan banyak spekulasi di kalangan fans dan memantik tanda tanya. Apa peran Shin Tae-yong dalam waktu dekat? Mereka mencatat bahwa opini publik Indonesia penuh dengan spekulasi, seolah kedatangan ini bisa menjadi petunjuk bahwa Shin Tae-yong mungkin saja masih masuk dalam radar PSSI. Yang membuat kabar ini semakin menarik adalah latar belakang Shin Tae-yong yang saat ini sedang tidak memiliki klub setelah berpisah dari Ulsan HD. Situasi itu membuat ruang spekulasi makin luas. Publik Indonesia hingga saat ini masih penasaran, bahkan sebagian besar berharap bahwa tujuan kedatangannya berkaitan dengan timnas Indonesia. Ada yang menilai ia mungkin datang untuk keperluan akademi sepak bolanya, tetapi ada juga yang meyakini bahwa kedatangan di momen sebanyak ini bukanlah kebetulan. Media Vietnam itu juga menyoroti dilema yang sedang dialami PSSI. Di satu sisi, mereka memiliki pilihan pelatih dengan pengalaman besar seperti Giovanni van Bronckhorst yang punya track record meraih gelar juara. Di sisi lain, ada John Hartman, pelatih modern yang dikenal fleksibel dan ahli mengembangkan proyek jangka panjang. Namun meski PSSI melalui Erick Thohir sudah berkali-kali meminta publik untuk move on dari Shin Tae-yong, The Tahau 247.vn tetap memasukkan namanya dalam daftar sosok yang berpotensi kembali menangani timnas Indonesia. Dalam ulasannya, media ini menggambarkan bahwa apapun keputusan PSSI, dampaknya akan sangat besar bagi masa depan timnas Indonesia. Apakah memilih pelatih juara seperti Van Bronckhorst atau pelatih yang ahli mengembangkan tim seperti Hartman, setiap pilihan memiliki tantangan dan kelebihan masing-masing. Namun mereka juga menggarisbawahi satu hal penting, bayang-bayang Shin Tae-yong masih sangat kuat di hati para penggemar Garuda. Media Vietnam itu menutup ulasannya dengan kalimat yang cukup menggambarkan situasi emosional saat ini. Para penggemar masih menunggu jawaban tentang peran nyata Shin Tae-yong di masa depan, sambil menunggu keputusan akhir PSSI. Ini menunjukkan bahwa berita kedatangan STY bukan sekedar rumor biasa, tetapi menjadi fenomena yang mempengaruhi dinamika persepak bolaan di kawasan Asia Tenggara. Kini, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kedatangan Shin Tae-yong benar-benar memiliki kaitan dengan kursi pelatih timnas Indonesia, atau hanya kunjungan biasa?
Publik Indonesia dan media Vietnam sama-sama dibuat penasaran. Dan seperti biasa, ruang komentar pasti bakal ramai dengan berbagai pendapat. Mulai dari yang menginginkan STY kembali, hingga yang mendukung PSSI mencari sosok baru untuk membawa Indonesia memasuki era berikutnya. Marcelino Ferdinand batal bermain di SEA Games. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari persiapan Timnas Indonesia U22 menjelang gelaran SEA Games 2025. Marcelino Ferdinand, salah satu pemain muda terbaik Indonesia yang sangat diandalkan di lini serang, dipastikan batal bergabung dengan skuad Garuda Muda. Cedera hamstring yang dideritanya membuat AS Trensin menolak melepas sang pemain, sehingga ia harus menjalani proses pemulihan penuh di klub. Keputusan ini diungkapkan langsung oleh pelatih Indra Syafri, yang sekaligus memastikan bahwa nama Marcelino terpaksa dicoret dari daftar pemain yang akan dibawa ke kompetisi tersebut. Hilangnya sosok Marcelino tentu menjadi pukulan tersendiri, mengingat kualitas dan pengaruhnya yang besar dalam permainan. Marcelino sebenarnya sangat diharapkan dapat menambah kreativitas dan penetrasi serangan tim. Namun sejak Indra Syafri kembali mengambil alih kursi pelatih dari Gerald van den Bosch, sang pemain memang tidak pernah mengikuti pemusatan latihan pada Oktober maupun November. Absennya Marcelino dalam 2 periode TC tersebut membuat proses adaptasinya terputus, sehingga ketika kabar cedera datang, keputusan mencoretnya menjadi tidak terhindarkan. Sebagai gantinya, Indra memanggil pemain Persik Kediri, Rifki Raifarandi, untuk memperkuat lini serang. Rifki bahkan langsung terbang ke Chiang Mai pada Rabu, 4 Desember, guna bergabung dengan rekan-rekannya yang sudah berada di Thailand lebih dulu. Meskipun kehilangan salah satu pemain paling potensial Indonesia, Indra Syafri tetap menegaskan bahwa kekuatan tim tidak akan turun secara drastis. Hal ini karena kehadiran 3 pemain diaspora yang kini bergabung dengan skuad U22 di SEA Games. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia meski turnamen SEA Games bukan bagian dari kalender FIFA. Indra pun menyampaikan terima kasih kepada PSSI serta klub-klub luar negeri yang bersedia melepas para pemain tersebut karena kontribusi mereka sangat penting dalam penyusunan skuad Garuda Muda yang kompetitif. Indra juga menegaskan bahwa komunikasi dengan AS Trensin sudah dilakukan sejak awal. Klub asal Slovakia itu memberi penjelasan bahwa kondisi Marcelino belum memungkinkan untuk bertanding dan resiko memperparah cederanya sangat besar jika ia dipaksakan turun di SEA Games. Dengan pertimbangan kesehatan jangka panjang, keputusan untuk membiarkannya fokus pada pemulihan adalah langkah terbaik. Sementara itu, Rifki Raifarandi diharapkan mampu menutup kekosongan tersebut, meski tentu gaya bermainnya berbeda dengan Marcelino. Sementara itu, timnas U22 sudah berada dalam fase persiapan terakhir di Chiang Mai, Thailand. Mereka menjalani latihan intensif untuk mematangkan pola permainan dan strategi. Cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025 sendiri sudah dibuka sejak kemarin. Namun, Indonesia baru akan memainkan laga perdananya pada Senin, 8 Desember, menghadapi Filipina. Setelah itu, 4 hari berikutnya Garuda Muda dijadwalkan bertemu Myanmar dalam laga penting fase grup. Dengan mepetnya waktu persiapan dan beberapa perubahan pemain, Indra menegaskan bahwa fokus utama skuad saat ini adalah menjaga kekompakan dan memastikan semua pemain memahami sistem permainan yang akan diterapkan. Absennya Marcelino memang disayangkan, terutama oleh para pendukung Garuda yang sudah tidak sabar melihat aksinya kembali bersama timnas. Namun kondisi fisik pemain menjadi prioritas utama, apalagi cedera hamstring bukan cedera ringan yang bisa dipaksakan. Kini, publik menunggu bagaimana Indra Syafri meracik strategi untuk mengisi kekosongan tersebut dan memaksimalkan potensi para pemain diaspora yang baru bergabung. Seperti apa Garuda Muda tentu Marcelino, dan apakah penggantinya mampu mengemban tugas berat di lini serang? Semua akan terjawab dalam laga perdana melawan Filipina. Dan ruang komentar pasti akan penuh dengan opini dari para pendukung yang mengikuti perkembangan ini sejak awal. Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia. Wakil PSSI bilang begini, kabar yang ditunggu banyak pecinta sepak bola Indonesia akhirnya datang juga. Pada Rabu malam, 3 Desember 2025 waktu Indonesia Barat, Shin Tae-yong resmi kembali menginjakkan kaki di Jakarta. Informasi ini dibenarkan langsung oleh mantan penerjemahnya ketika melatih timnas Indonesia, Jeng Sok Seo atau JJ. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, JJ menuliskan bahwa sang pelatih asal Korea Selatan akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 malam.
Seketika kabar itu menyebar cepat dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan fans Garuda yang selama ini masih menyimpan rasa hormat sekaligus rindu terhadap sosok yang dianggap berjasa besar bagi perkembangan tim nasional. Kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia tentu bukan sesuatu yang biasa. Setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, banyak yang menganggap Shin sebagai pahlawan. Bukan tanpa alasan. Meski berakhir dengan pemutusan kontrak oleh PSSI, perjalanan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda meninggalkan banyak kenangan positif. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi permainan, kedisiplinan, maupun keberanian tampil menyerang. Maka ketika PSSI memutuskan berpisah, gelombang dukungan untuk Shin justru semakin besar. Banyak fans menilai pelatih berusia 55 tahun itu layak dipertahankan dan diberi kesempatan lebih panjang. Namun kali ini situasinya berbeda. Meskipun Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia, agendanya masih misterius. Tak ada keterangan resmi apakah kedatangannya berhubungan dengan PSSI, tim nasional, atau urusan pribadinya. Yang jelas, PSSI lewat Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali memastikan bahwa Shin Tae-yong tidak termasuk dalam 5 kandidat pelatih baru timnas Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi bahwa Shin akan kembali menduduki posisi pelatih kepala. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, Shin memang berada di Korea Selatan, yang menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dalam proses wawancara pelatih baru di Eropa. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa kedatangan Shin Tae-yong berkaitan dengan aktivitasnya di luar timnas Indonesia, seperti STY Academy dan STY Foundation yang beroperasi di Jakarta. Jika benar demikian, maka agenda pelatih Korea Selatan itu tidak ada hubungannya dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, banyak pendukung Garuda tetap berharap ada keajaiban. Mereka masih melihat Shin sebagai figur yang tepat untuk memimpin skuad merah putih menuju prestasi lebih besar. Harapan itu terus terdengar di media sosial, di mana para pendukung Indonesia menyampaikan kerinduan mereka terhadap gaya melatih Shin yang tegas, disiplin, dan penuh motivasi. Sementara itu, PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia dalam waktu dekat. 3 nama yang kini santer dibicarakan sebagai kandidat kuat adalah Jesus Casas dari Spanyol, John Hartman dari Inggris, dan Giovanni van Bronckhorst dari Belanda. Dari ketiga nama tersebut, John Hartman menjadi yang paling disorot. Rekam jejaknya di level tim nasional sangat impresif. Ia sukses membawa timnas putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade pada 2012 dan 2016, serta membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian luar biasa karena penantian mereka mencapai 36 tahun. Dengan banyaknya nama besar yang masuk bursa pelatih, publik kini menunggu keputusan akhir PSSI. Siapapun yang nanti terpilih, harapannya hanya satu. Pelatih baru tersebut mampu membawa timnas Indonesia meningkat lebih jauh dibanding era sebelumnya. Persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin ketat, dan Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang mampu menjaga konsistensi performa, memaksimalkan potensi pemain, serta memiliki visi jangka panjang. Namun pada akhirnya, kedatangan Shin Tae-yong hari ini tetap menjadi perhatian utama publik sepak bola Indonesia. Meski peluangnya kembali melatih tim nasional disebut kecil, rasa cinta pendukung Indonesia kepada Shin tidak pernah padam. Banyak yang masih berharap pintu itu tidak sepenuhnya tertutup. Kini semua mata tertuju pada langkah Shin berikutnya di Jakarta. Apakah ia hanya datang untuk urusan akademi, atau ada sesuatu yang lebih besar? Penonton tentu bebas menuliskan pendapat mereka. Apakah mereka ingin Shin kembali, atau lebih setuju jika timnas Indonesia dipimpin pelatih baru yang kini sedang diwawancarai PSSI? Calon pelatih timnas Indonesia mengerucut kedua nama. Rumor mengenai siapa pelatih baru timnas Indonesia akhirnya mulai mengerucut. Setelah sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ada 5 nama yang sedang didekati, kini kabar terbaru menyatakan bahwa pencarian tersebut sudah menyempit menjadi hanya 2 calon utama. Meski Erick tetap tidak mau membeberkan nama-namanya secara langsung, berbagai bocoran dari media internasional membuat publik semakin yakin bahwa arah pencarian pelatih baru skuad Garuda mulai terlihat jelas. Situasi ini membuat para pecinta sepak bola Indonesia semakin penasaran dan menunggu keputusan resmi PSSI yang kabarnya akan diumumkan setelah para utusan kembali ke Eropa. Awalnya,
Daftar kandidat pelatih timnas Indonesia cukup panjang dan terdiri dari 5 nama. Timur Kapadze, Jesus Casas, Heimir Hallgrímsson, Giovanni van Bronckhorst, dan John Hartman. Kelima nama ini muncul setelah PSSI membuka komunikasi dengan sejumlah pelatih berpengalaman dari berbagai negara. Namun seiring waktu, satu persatu nama tersebut mulai tersingkir dari radar. Kapadze misalnya, sudah resmi menandatangani kontrak dengan sebuah klub di Uzbekistan. Jesus Casas tidak terdengar kabarnya, sementara Hallgrímsson masih fokus menangani timnas Irlandia. Kondisi ini membuat hanya tersisa 2 nama yang benar-benar masuk proses wawancara langsung oleh delegasi PSSI di Eropa. Media Inggris, Sky Sport melaporkan bahwa PSSI bertemu langsung dengan Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman selama kunjungan ke Eropa. Kabar ini memperkuat dugaan bahwa kedua sosok inilah yang paling difavoritkan untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Keduanya bukan nama sembarangan. Van Bronckhorst adalah mantan pemain top Belanda yang pernah membawa Feyenoord menjuarai liga, sementara Hartman dikenal sebagai pelatih yang sukses mengangkat prestasi timnas Kanada, baik putra maupun putri hingga bersaing di level dunia. Dengan rekam jejak seperti itu, tidak heran jika PSSI tertarik untuk mengundang mereka ke meja diskusi. Di sisi internal, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji membenarkan bahwa rapat Komite Eksekutif PSSI nantinya akan hanya membahas 2 calon pelatih. Ia mengatakan bahwa 3 perwakilan PSSI, Alexander Zivers, Endri Erawan, dan Muhammad, sudah melakukan wawancara di Eropa dan akan membawa hasil evaluasi lengkap ketika kembali ke Indonesia. Dari hasil wawancara itulah PSSI akan menentukan 2 nama yang akan diseleksi lebih dalam sebelum diputuskan siapa yang bakal menjadi juru taktik baru skuad Garuda. Sumarji menegaskan bahwa PSSI ingin mencari yang terbaik, bukan hanya nama besar, tetapi seseorang yang benar-benar cocok dengan gaya bermain dan karakter sepak bola Indonesia. Bocoran mengenai 2 nama yang mengerucut ini tentu memantik berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian fans Garuda berharap Van Bronckhorst bisa membawa sentuhan Eropa yang lebih modern ke dalam permainan Indonesia. Mereka melihat pengalaman GVB bersama klub besar seperti Feyenoord dan Rangers sebagai modal kuat untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level lebih tinggi. Di sisi lain, banyak juga yang mendukung John Hartman karena rekam jejaknya yang luar biasa bersama Kanada. Kemampuannya membangun tim dari nol dan membawa Kanada ke Piala Dunia setelah 36 tahun absen dianggap sebagai bukti nyata kualitas kepelatihannya. Namun hingga kini semua informasi tersebut masih berupa rumor. PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait 2 nama final yang akan dibahas dalam rapat eksekutif. Karena itu publik Indonesia hanya bisa menunggu sambil menebak-nebak siapa yang akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk menangani timnas Indonesia. Dengan tuntutan yang semakin besar dan ekspektasi yang terus naik dari para pendukung, keputusan PSSI kali ini dianggap sangat krusial untuk masa depan sepak bola nasional. Pada akhirnya, siapapun yang terpilih nanti, harapan utama masyarakat tetap sama. Timnas Indonesia bisa menjadi lebih kuat, lebih konsisten dan mampu bersaing di level Asia. Para fans pun kini menunggu keputusan final sembari menyampaikan opininya masing-masing. Apakah Van Bronckhorst yang layak memimpin? Atau Hartman yang lebih cocok? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan bagikan siapa pilihanmu untuk menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Demi transfer ilmu, legenda timnas Indonesia mengingatkan pelatih baru wajib gandeng juru taktik lokal. Perdebatan mengenai siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya kembali memanas setelah kursi pelatih kepala masih kosong sejak PSSI berpisah dengan Patrick Kluivert pada Oktober lalu. Namun, di tengah ramai isu pelatih asing, salah satu legenda sepak bola Indonesia, Perry Sandria, memberikan catatan penting yang dianggap sangat relevan dengan arah perkembangan sepak bola nasional. Menurut Perry, siapapun pelatih asing yang nantinya dipilih, PSSI wajib memastikan ada juru taktik lokal yang ikut terlibat langsung dalam struktur tim kepelatihan. Baginya, keberadaan pelatih lokal bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama terjadinya transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Bukan rahasia lagi bahwa timnas Indonesia kini banyak diisi pemain naturalisasi yang memiliki latar belakang sepak bola Eropa. Kondisi tersebut membuat PSSI lebih condong memilih pelatih asing dari benua biru untuk mengimbangi gaya bermain para pemain tersebut. Perry Sandria memahami realitas ini. Menurutnya, sangat wajar bila pelatih yang dipilih juga berasal dari Eropa, mengingat pemain inti tim nasional kini mayoritas merupakan pemain yang tumbuh dalam kultur sepak bola Eropa. Hal ini membuat pendekatan taktik
taktik, gaya latihan, hingga disiplin permainan lebih mudah disatukan ketika pelatih dan pemain memiliki pola pikir yang sama. Namun di balik semua itu, Perry melihat adanya resiko besar apabila proses pembangunan tim hanya bergantung pada pelatih asing. Ia menilai, timnas Indonesia perlu memastikan adanya keberlanjutan ilmu di dalam negeri. Jika pelatih asing datang dan pergi, tetapi tidak ada upaya untuk menularkan ilmunya kepada pelatih lokal, maka sepak bola Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan. Oleh karena itu, keterlibatan juru taktik lokal dalam tubuh tim kepelatihan menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Pelatih lokal yang terlibat bisa belajar secara langsung, memahami metode latihan modern, serta melihat bagaimana pelatih asing membangun strategi dalam pertandingan-pertandingan besar. Perry Sandria juga menyinggung masa kepelatihan Patrick Kluivert. Menurutnya, salah satu kelemahan era Kluivert adalah tidak adanya pelatih lokal yang diajak masuk dalam struktur staf. Padahal, menurut Perry, setiap pelatih asing membutuhkan seseorang yang mengerti kultur lokal, mengetahui karakter pemain Indonesia, serta mampu menjembatani komunikasi antara staf asing dan pemain. Ketika aspek ini diabaikan, maka proses pembentukan tim menjadi lebih berat dan peluang terjadinya transfer ilmu semakin kecil. Ia membandingkannya dengan Sintayong yang konsisten melibatkan pelatih lokal selama masa tugasnya, sesuatu yang menurut Perry patut diapresiasi. Di tengah proses seleksi pelatih baru yang semakin mengerucut ke dua nama, Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman, saran Perry terasa semakin relevan. Baik Van Bronckhorst maupun Hartman adalah pelatih berpengalaman yang membawa gaya Eropa modern dalam setiap tim yang mereka tangani. Namun agar pengalaman berharga itu tidak hanya berdampak sesaat, PSSI harus memastikan ada proses kolaborasi yang nyata antara pelatih asing dan pelatih lokal. Dengan cara ini, setiap perubahan yang dibawa pelatih baru nantinya bisa terus diwariskan meski suatu saat ia tidak lagi melatih Indonesia. Lebih jauh, Perry menegaskan bahwa pelatih lokal bukan hanya sebagai asisten simbolis, tetapi sebagai bagian aktif dalam setiap aktivitas tim, mulai dari perencanaan latihan, strategi pertandingan, evaluasi performa pemain, hingga pengembangan pemain muda. Menurutnya, momen inilah yang menjadi kesempatan terbesar bagi pelatih lokal untuk memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri bila suatu hari dipercaya memimpin timnas Indonesia secara penuh. Pada akhirnya, apa yang disampaikan Perry Sandria bukan sekedar pendapat tetapi sebuah peringatan keras tentang pentingnya membangun fondasi sepak bola nasional yang kuat. Pelatih asing boleh datang dengan kualitas dan pengalaman besar, tetapi keberlanjutan ilmu hanya akan terjaga jika pelatih lokal diberi ruang untuk belajar dan terlibat. Kini, publik pun bebas memberikan opininya. Apakah mereka setuju dengan gagasan kolaborasi ini? Dan siapa yang paling cocok menjadi tandem pelatih baru nantinya? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.